Jadi setelah mat, kalau dia setelah mat, misalnya eh, nuhiha, nuhiha. Nah itu kan semuanya setelah waw sukun nggak ada hamzah atau nggak ada sukun. Nah itu dua harokat. Nuhi. Nah, ini ada tulisannya biar lebih jelas. Oh, nggak ada ya. Misalnya kita cari di sini Bismillahirrohmanirrohim. Ma itu aslinya ada alifnya kan. Jadi dua harokat. Nah setelah alif itu nggak ada hamzah dan juga nggak ada sukun. Nah, makanya dia dibacanya dua harokat, tidak lebih dari dua harokat. Nah, kaidahnya matobi itu seperti itu. Jadi kaidahnya seperti itu, rumusnya istilahnya ya. Kalau nggak ada hamzah atau sukun, maka dia kembali ke asal yaitu dibaca dua harokat. Nah, di sini di bawahnya ada mat yang menyerupai mat asli. Apanya yang sama? Yaitu panjangnya. Panjangnya dibaca dua harokat, tidak lebih. Ya. Di sini kenapa menyerupai? Karena dia dibaca dua harokat juga, tapi hanya bedanya di eh, penamaan. Bedanya di penamaan saja. Nah, apa saja? Yaitu mat iwat, kemudian mat silah sugro, dan juga mat tabi'i harfi. Ada tiga ya. Ada tiga. Nah, ada ada juga yang menyerupai mat asli atau mat tabi'i panjangnya, yaitu mat apa? Yang sebab hamzah, mat yang sebab hamzah, yang contohnya imanan, amanu, mat badal, mat badal. Nah, kenapa mat badal eh, kok dimasukkan ke mat far'i? Karena sebenarnya dia itu eh, kebanyakan ulama itu memasukkan mat badal ke mat asli karena bacanya panjangnya itu dua harokat. Nah, di sini di buku metode Syafi'i ini tidak dimasukkan ke mat asli, tapi dimasukkan ke mat far'i karena alasan ada sebab hamzahnya. Jadi ada dua di sini mat badal ini. Panjangnya dua harokat, tapi sebabnya ada sebab hamzah. Jadi itu pengecualian ya. Sebab hamzah tapi dibaca dua harokat. Nah, tapi kebanyakan mat badal itu dimasukkan ke mat asli. Biar kita tidak bingung, kita masukkan ke mat asli. Karena apa? Karena mat badal itu riwayat Hafaz an Asim itu dibacanya dua harokat. Tapi kalau di riwayat lain, misalnya di riwayat Warash itu setiap hamzah itu dibaca 4 atau 5 harokat. Seperti mat wajib itu ya, mat wajib atau mat jaiz, bacanya seperti itu. Misalnya baca amanu, hanya harusnya 2 harokat, tapi kalau di riwayat lain ada yang membacanya 4 harokat, 4 atau 5 harokat. Amanu imana. Nah,
Jadi kalau kita membacanya 2 harakat, sebenarnya ya lebih enaknya sih dimasukkan ke mad asli atau mad tabi'i. Baik, kita baca turunan dari mad asli. Mad pertama mad iwad, yang kedua mad silah sugro, mad tabi'i harfi, dan juga mad badal. Ya, mad badal nanti di pembahasan mad far'i. Baik, kita bahas yang pertama mad asli atau mad tabi'i. Huruf mad ada 3, yaitu mad waw sukun, ya sukun, dan alif. Nah, penyebutan alif itu nggak usah ditambah sukun karena alif selamanya sukun. Kemudian alif itu pasti sebelumnya fathah. Ya sukun sebelumnya kasroh. Waw sukun sebelumnya dhammah. Seperti itu. Nah, ini pokok dari mad asli. Jadi fathah berarti pasangannya alif. Kalau ya sukun pasangannya kasroh. Waw sukun pasangannya dhammah. Nah, makanya huruf-huruf ini dinamakan huruf-huruf mad. Jadi ya mad gitu ya, waw mad, alif mad gitu ya. Beda dengan yang makhraj ya dan makhraj waw. Kalau makhrajnya beda. Kalau makhraj mad apa? Kalau makhraj dari ya mad itu berarti jauh, al jauh. Tapi kalau makhrajnya ya nah, makhraj dari ya gitu ya, itu di tengah lidah. Tapi kalau ya mad itu al jauh karena lewat tenggorokan dan rongga mulut, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kalau waw itu di bibir. Waw, waw. Itu makhraj waw itu di bibir. Tapi kalau makhraj waw mad, nah itu berarti al jauh. Dia harus bisa bedain. Kalau sudah masuk mad itu berarti al jauh. Diingat, jadi ini merupakan huruf-huruf mad. Harus menyesuaikan. Kalau ya sukun sebelumnya harus kasroh. Kalau waw sukun sebelumnya harus dhammah. Kalau alif pasti fathah sebelumnya. Beda dengan madlin. Kalau madlin itu sama-sama waw sukun dan ya sukun, namun sebelumnya fathah semua. Au. Seperti contoh li'ilafi Quraisy. Nah, itu ya sukun sebelumnya fathah. Quraisy. Nah, itu kan khauf. Nah, itu madlin. Tapi di sini mad asli itu ya sukunnya sebelumnya kasroh, menyesuaikan. Kalau ya sukun sebelumnya kasroh. Kalau waw sukun sebelumnya dhammah. Baik, kita baca contohnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La itu matnya, mat asli. Ya. La mat asli, kemudian di sini juga ada ma. Nah, itu juga mat asli. Penulisan Allahi, Bismillahi, itu kan nggak ada fathah berdirinya ya. Nah, memang untuk Allahu itu penulisannya memang seperti itu. Rasem penulisannya itu seperti itu. Tapi jadi kita harus tahu bahwa setiap tulisan Allahu memang seperti itu dan dia dibaca panjang.
Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Nah, ini dibutuhkan banyak-banyak latihan. Karena untuk mat ini banyak sekali ya. Mat ini banyak sekali. Yang banyak kekeluaran itu ketika kita belajar waktu kecil dulu ya. Biasanya guru kita itu mengajarkannya itu dengan cara kurang tepat. Seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu kan belajarnya waktu kecil. Jadi diingat terus. Ingatannya menempel sampai dibawa ke waktu dewasa. Dewasanya pun nggak belajar lagi, ya sudah, itu jadi karakter bacaan kita. Jadi karakter bacaan mat kita. Padahal itu dibacanya lebih dari 2 harokat. Nah, tapi karena kebiasaan ya sudah, bacanya seperti itu terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau kita sudah tahu, sebaiknya bacaan seperti itu dihindari. Jadi cukup a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Jadi kalau niat kita untuk mengajarkan anak-anak biar cepat paham, ajarkan yang seperti itu saja. Jadi biar terbiasa. Memang di awal-awal mungkin agak susah ya mengajarkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau biar lebih mudah dipotong-potong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu, menyesuaikan. Jadi cukup seperti itu. A'udzu, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hati-hati jangan sampai diseret. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kelebihan kalau bacanya seperti itu. Cukup Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita mengajarkan ke yang biasanya membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus kita mengajarinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu biasanya kita dianggap kok pendek sekali gitu ya. Padahal yang benar yang itu, yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, diingat ya. Bacanya seperti itu. Nah, itu berlaku ke semua bacaan yang hukumnya mat ya, mat asli. Jadi diterapkannya ke yang lain juga. Nah, ini perlu konsisten. Jadi nggak boleh di awal panjangnya sekian, tapi di tempat lain sekian. Nah, itu kekonsistenan juga harus latihan. Baik, kita praktek ya. Silakan dari Mas Desdan. Dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dikurangi sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu ya. Jadi diingat panjangnya segitu. Nanti dipakainya ketika membaca yang lain juga. Nah, dipakai yang itu. Itu sudah cukup gitu ya. Silakan lanjut Pak Bayu. Setelah Lanjutannya Bismillah yang lagi, Ustaz. Yang berikutnya ya. ya, yang berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afwan, karena ini di awal surah, jadi basmalahnya dipakai. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segitu ya, segitu sudah cukup. Kemudian kira-kira untuk mat aslinya yang mana? Mat aslinya lillah sama a, la sama min. Alamin. Ya, betul. Lanjut, Mas Aji. Mas Aji, mana Mas Aji? Hadir Ustadz, belum ngidupin mic. Silahkan ya. Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, cukup segitu. Muhammad Alif, Mas Muhammad Alif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Nah, terus yau, jangan yau tapi yau. Maliki yaumiddin. Ya, cukup segitu. Kemudian lanjut. Anak absen lagi dulu. Mas Depriwansa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yang mana tadi? Oh, ini. Yang iya ya, Ustaz. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, mat aslinya yang mana? Yang iya itu Ustaz. Ya. Habis itu ya sama ain itu sama kasrohnya. Nah, itu nanti maksudnya mat far'i, bukan Oh mat. ya. Ya, cukup. Sudah bagus. Lanjut Mas Masdar izin. Mas Alif Rizka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, mat aslinya yang mana? Ra, Ustaz. Ya, cukup. Mas Aris Munandar. Mas Arif Munandar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, cukup ya segitu. Terus Mas Rahmat. Mas Rahmat hadir? Oh, enggak ada. Baik, kita lanjut. Itu mat asli. Kemudian mat iwad. Nah, mat iwad. Mat iwad apabila huruf yang berharakat fathatain bertemu alif, setelahnya waqaf berhenti. Huruf hamzah yang berharakat fathatain dan waqaf berhenti. Jadi ketika ada fathatain kemudian ada alif, nah syaratnya yang terakhir harus waqaf. Ya, baru itu dibacanya 2 harokat. Dan namanya mad iwad. Jadi fathatain, kasratain enggak masuk, dhammatain enggak masuk. Ini hanya fathatain, ada alif dan waqaf. Nah, itu mad iwad. Ya. Wal jibala autada. Makanya ini enggak boleh wal jibala autada. Nah, itu panjang. Lebih dari 2 harokat. Itu kedengarannya bagus tapi aslinya enggak enak. Kalau kita sudah belajar mat, kemudian mendengar itu kok dibaca panjang gitu. Itu kurang tepat. Jadi cukup 2 harokat saja. Wal jibala autada rahima fi dinillahi afwaja. Seperti itu. Silakan praktek lagi. Mas. Oh ya, untuk hamzah yang berharakat fathatain itu juga termasuk mad iwad ketika dibaca waqaf. Ma wanida, ya. Jadi enggak boleh wanida atau wanida. Enggak, tapi 2 harokat juga. Wanida, 2 harokat juga. Silakan Mas Yasdan. Fi dinillahi afwaja. Fi dinillahi afwaja. Afan yang tadi udah semua ya, Mas Eko tadi. Mas Eko tadi udah dapat giliran belum? Belum Ustaz. Apa? Dereng Ustaz belum. Oh, belum. Ya udah nanti di sini yang mat iwad. Untuk Mas Yazdan tadi kelebihan ya. Fi dinillahi afwaja. Nah, itu kelebihan. Yang pas fi dinillahi afwaja. Sama dengan di. Kan di ya sukun sebelumnya kasrah itu kan mad, dibaca 2 harokat. Sama dengan itu panjangnya. Fi di. Nah, panjangnya sama dengan itu. Fi dinillahi afwaja. Nah, gitu. Coba. Fi dinillahi afwaja. Nah. Lanjut. Pak Bayu. Pak Bayu silakan.
Oh, masih di mute. Wan nasyirati nasra. Ya, lanjut Mas Aji. Wal mursalati urfa. Nah, terus Mas Muhammad Alif. Falmulqiyati zikra. Ya, di sini ada kesalahan yang harus dihindari. Seperti ada tambahan hamzah, sukun. Fal mulqiyati dzikra. Nah, itu dihindari, jangan sampai macet. Fal mulqiyati dzikra. Jadi plong, nggak ada berhenti mendadak. Dzikra. Nah, jangan. Fal mulqiyati dzikra. Nah, itu. Jadi itu salah satu kesalahan di mad iwad biasanya. Ya. Kemudian jadi Muhammad Alif. Lanjut Mas Depriwansyah. Rijalan katsiran wa nisaa. Ya. Lanjut Mas Alif Rizka. Fal'ashifati asfa. Nah, kelebihan. Fal'asifati afka. Fal'ashifati asfa. Ya, segitu. Terus nya jangan jadi shi, jangan jadi shin. Fal'asifati afka. Shi. Fal'ashifati asfa. Ya. Jadi sudah bagus. Nanti latihan makhraj shad juga. So. Lanjut. Mas Arif Munandar. وجعلنا الليل لباسا. Nah, terus Mas Eko. Fauqakum sab'an shidada. Ulangi. Fauqakum sab'an shidada. Ya, udah bagus. Cuman yang Anda koreksi di selain matnya. Jadi sab'an itu dipertahankan, jangan sab'an shidada. Ada mantulnya, nonnya, itu jangan. Sab'an shidada, jangan sab'an shidada, jangan dilepas. Langsung masuk ke shinnya. Coba ulangi. Fauqakum sab'an shidada. Ya. Oke, untuk mat iwan selesai. Di sini ada pengecualian kalau tak marbuta. Tak marbuta yang berharokat fathatain itu tidak dianggap mat iwan. Jadi ha kalau ada di akhir kata, atau kalau ada kalau diwakafkan jadi ha. Nah, di sini contohnya yatlu suhufan mutahharah. Mutahharah. Jadi bukan yatlu suhufan mutahharata. Jangan. Kalau ta marbuta itu jadi ha. Yatlu suhufan mutahharah. Seperti itu. Kita lanjut yang masuk golongan yang dua harokat, ya.
Tadi sudah dibahas mat asli, kemudian mat iwad, sekarang mat silah sugro atau nama lainnya qasirah, mat silah sugro atau mat silah qasirah. Nah, apabila huruf ha domir berharokat kasroh atau dhammah sebelum dan sesudahnya bukan sukun, setelahnya tidak bertemu hamzah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Jadi masilah sugro ini ada 3 syarat ya. Yang pertama hak domir. Hak domir itu seperti pengganti huwa ya. Bukan seperti, tapi emang pengganti huwa. Jadi ketiga tunggal. Membicarakan orang ketiga tunggal. Huwa, bukan huma. Jadi huwa. Nah, jadinya kan hu ya. Domir dari huwa itu hu. Nah, di sini ada hak domir kemudian berharakat doma sama kasroh. Hu atau hi. Ya, itu syarat pertama. Jadi hak domir tunggal berharakat domah atau kasroh. Yang kedua, sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Maksudnya sebelum hak domir hurufnya bukan sukun, bukan berharakat sukun. Dan setelah hak domir itu bukan sukun, bukan huruf yang berharakat sukun. Jadi hurufnya berharakat semua sebelum dan sesudahnya. Kemudian yang ketiga, setelahnya tidak bertemu hamzah. Jadi huruf setelahnya itu bukan hamzah. Kalau hamzah berarti dia masuk ke mat far'i tadi ya. Jadi mat asli itu tidak ada sebab tertentu. Artinya tidak ada sebab hamzah maupun sukun. Nah, di sini jadi berarti setelah hak domir itu jangan sampai ada hamzah. Nanti kalau ada hamzah dia dibacanya lebih dari 2 harokat dan dia masuk ke pembahasan mat far'i. Nah, mat silah sugro itu dibaca 2 harokat. Arti dari silah itu menyambung, sugro kecil. Nah, diingat-ingat, atau qasirah itu pendek. Nah, pendek di sini kalau dengar kata qasirah itu 2 harokat ya, bukan pendek artinya 1 harokat, tapi ini 2 harokat. Nah, kenapa dinamakan mat silah sugro? Kenapa ada nama silah? Silah itu kan menyambung. Nah, di sini ada artinya. Maksudnya mat silah sugro itu matnya itu ada ketika disambung, gitu ya. Ketika wasol, ketika tidak wakof, gitu ya. Nah, kalau dilanjutkan bacanya, dia dibacanya pendek, gitu. Jadi muncul ketika diwakofkan. Afwan, munculnya ketika diwasalkan, ya. Ketika disambung bacanya. Contohnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, perhatikan, di sini ada hak domir berharakat dhammah. Sebelumnya ada huruf lam. Nah, di sini lam berharakat ya, tidak sukun. Kemudian setelahnya berharakat juga ma. Nah, itu berharakat juga. Dan setelah lahu ma enggak ada hamzah juga. Nah, sehingga di sini masuk ke kategori mat silah sugro. Dibacanya hu-nya itu 2 harokat. Lahu ma. Nah, kenapa dibaca hu? Nah, saat yang terakhir dia dibacanya menyambung. Dibacanya wasol, tidak berhenti di lahu. Kalau berhenti di lahu, jadinya lah. Nah, lah gitu ya. Tidak dibaca hu-nya, lahu.
Nah, wakafnya enggak sampai di hu-nya, tapi lah. Misalnya wala yauduhu, di bawahnya itu contoh di bawahnya misalnya berhenti di hu, wala yauduh, wala yauduh. Nah, tidak dibaca matnya karena wakaf. Tapi kalau disambung hu-nya dibaca, matnya dimunculkan. Jadinya 2 harokat. Wala yauduhu hifdzuhuma. Nah, baca lagi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Gitu ya. Jadi dibaca 2 harokat. Silakan praktek dimulai dari Mas Yazdan. Ta'awud dulu ya Ustaz. Apa? Ta'awud. Langsung. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, sudah betul ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lanjut. Pak Bayu. Wala yauduhu hifdzuhuma. Ya. Mat silahnya yang mana? Mat silahnya yang duhu. Ya. Du. Kenapa? Ha domir sebelumnya hurufnya ada domah, ada harokat, dan setelahnya bukan sukun dan tidak bertemu hamzah. Ya. Sudah betul. Lanjut. Pak Bayu, terus Mas Aji. Wallahu yu'ayyidu nisawrihi man yasha. Perhatikan. Tadi kurang teliti ya. Bisaurihi. Harusnya binasrihi. Oh, ya. Binasri. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Ya. Segitu ya. Enggak perlu dilebih-lebihkan. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Nah, itu salah ya. Yang benar. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Ya. Wallahu. Afwan tadi sudah betul. Bacanya sudah betul. Lanjut. Mas Muhammad Alif. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim. Ya. Di sini ada jebakan ya. Indahu, diperhatikan di situ setelah hu Oh, wow. ada huruf apa? Hamzah, Ustaz. Apa? Hamzah. Ya, hamzah. Sedangkan kalau ada sebab hamzah setelah mat, berarti dia masuknya ke mat far'i. Dan mat far'i itu dibacanya lebih dari 2 harokat. Berarti dia masuknya ke mat far'i. Kira-kira yang mat silahnya yang mana nih? Yang mat silah sugronya. Bingung? Isnihi. Apa? Yang Isnihi. ya, biiznihi. Coba dilihat lagi, diulangi. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih.
Nah, untuk pengaplikasikannya tadi Ana mensyaratkan mad silah sugro itu muncul matnya ketika diwasolkan, ketika disambung. Artinya dia tidak berhenti di situ, tapi dilanjut. Nah, contohnya biiznihi ya'lam ma baina aydihim. Jadi nggak boleh berhenti di biizni. Kalau berhenti di situ ya bacanya biizni. Nah, jadi nggak ada matnya udah. Kalau berhenti di situ. Jadi kalau mau membaca matnya harus diwasalkan dulu. Biiznihi ya'lamu ma baina aydihim. Ah, ya. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim. Ya. Kemudian tambahan dan ini pembahasan ini dijelaskan insyaallah di hukum mad far'i. Nah, di sini ada indahu illa bi'idnih. Di situ ada hu, kemudian ada hamzah. Ini kan masuknya ke mad far'i. Nah, mad far'i itu dibacanya lebih dari 2 harakat. Hu-i, indahu i. Itu bacanya 4 atau 5 harakat. Sama dengan mad jaiz munfasil. Hampir sama dengan mad jaiz munfasil, tapi di sini untuk penamaannya namanya mad silah kubro. Kan ada mad silah sugro ya. Jadi ini namanya mad silah kubro atau mad silah tawilah. Bacanya panjang 4 atau 5 harakat. Jadi madzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim. Ya. Jadi harus jeli. Kalau setelahnya ada hamzah pasti dibacanya lebih dari 2 harakat. Seperti itu ya. Sudah cukup? Insyaallah. Mas Muhammad Alif sudah. Kemudian lanjut Mas Dewan Syah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya. Bagus. Lanjut Mas Alif Rizka. وكيف تأخذونه وقد أفضى. Ya. Afdo itu hukumnya apa? Afdo. Apa sih? Apa? Mat apa namanya? Mat asli itu. Ya. Yakin? Tapi kalau wakof, Apa? Mat asli atau mat iwad? Ya, yang benar mat asli. mat asli itu. Kenapa? Karena ya kembali ke asal, nggak ada sebab-sebab yang lain. Afdo nggak ada tanwin, ya udah berarti dia maksudnya mat asli. Kan ada alif sebelumnya fathah, jadi dibacanya 2 harokat. Lanjut. Mas Arif Menandar. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda. Ya. Terus
Pak Eko. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhrih. Hasan tadi sebelumnya Mas Arif bacanya yang wayang qalibu. Mas Arif Menandar wayang qalibu ila. Silakan. Diulang Ustaz. Diulang. Yang Mas Arif Menandar. Wayang qalibu. Udah Mas Eko udah diulangi yang wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhrih. Coba perhatikan man sukun bertemu hamzah. Apa hukumnya? Ada huruf tenggorokan, berarti idhar halqi. Jadi enggak perlu bengong. Wa amma man itu jangan. Wa amma man nah langsung man utiya kitabahu wara'a dhahri. Coba ulangi. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhrih. Ya. Sekarang mat aslinya jangan sampai lebih dari 2 harokat. Wa amma man. Nah gitu ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ulangi lagi. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhrih. Oh. Ianya jangan dibaca panjang ya. Utiya kitabahu wara'a dhahri. Sekali lagi terakhir. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhrih. Utiya kitabahu. Coba. Utiya kitabahu. Utiya kitabahu. Tanya panjang karena ada alif. Iya. Utiya kitabahu. Utiya kitabahu. Jangan dikasih jeda ianya. Utiya kita langsung. Utiya kitabahu. Utiya kitabahu. Nah, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhrih. Afwan, kurang jelas tadi. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhrih. Nah, ini sudah. Itu ya. Ustaz. Lanjut. Terakhir mat tabi'i harfi.
Mad tabi'i harfi ini masuk ke salah satu pembahasan mad apa itu? Mad yang biasanya ada di awal surah. Jadi dia termasuk huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah. Afan di sini ramai banget. Kurang fokus. Huruf muqatta'ah ya. Nah, huruf muqatta'ah itu ada yang namanya alif ya. Dibagi 3 macam pembahasannya, yaitu pertama alif. Jadi setiap alif itu tidak dipanjangkan, tidak dibaca panjang. Contohnya alif lam. Jadi nggak boleh alif lam, tapi alif la langsung alif seperti itu. Kemudian yang kedua, ada huruf-huruf yang dibaca 6 harokat. Jadi yang huruf yang dibaca 6 harokat ini namanya mad lazim. Jadi mad lazim itu tidak kurang dan tidak lebih dari 6 harokat. Jadi tetap dia mutlak dibaca 6 harokat. Nggak ada perbedaan di sini ya. Jadi 6 harokat. Kemudian ada yang di mad tabi'i harfi ya, ini mad tabi'i harfi ini huruf-hurufnya khusus, yaitu 5 huruf, ha, ya, ko, ha, dan ro. Nah, 5 huruf ini ketika ada di awal surah dia dibacanya 2 harokat. Kalau kita biar lebih mudah untuk menghafal, disingkat hayyun tohur. Hayyun tohur. Nah, jadi kelima huruf ini dibacanya 2 harokat saja ketika ada di awal surah. Contohnya hamim. Hamimnya dibaca 6 harokat. Haknya dibaca 2 harokat. Hamim. Nah, ini terakhir ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi nanti silakan karena orangnya kan 10. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ada pengulangan berarti. Silakan dari Mas Yazdan. Hamim. Mas Ahmad sudah hadir? Ulangi. Tadi saya yang hamim kan Ustaz. Hamim. Mengecil suaranya. Diulangi. Ya, perhatikan lagi untuk ha, ya, to, ha, dan ro ini masuk ke mad tabi'i atau mad asli. Artinya dia kenapa digolongkan ke mad tabi'i atau mad asli? Karena bacanya 2 harokat. Jadi nggak boleh lebih dari 2 harokat. Makanya ketika baca hamim, ha-nya dibaca 2 harokat, mimnya yang dibaca 6 harokat. Hamim. Jadi bukan hamim. Nah, itu lebih dari 2 harokat berarti. Sedangkan masuk ke 2 harokat. Hamim. Nah, gitu ya. Paham ya? Ya Ustaz. Paham Ustaz. Ya, siap. Lanjut.
Pak Bayu, yang bawahnya. Ya. Kaf ain shad. Ulangi lagi. Kaf ya ain shad. Ya. Untuk kaf itu 6, ha sama ya 2 harokat, ain sama shad itu 6 harokat. Nah, tadi sudah lumayan karena ha sama ya dibaca 2 harokat. Namun tadi lebih sedikit. Ha ya ain. Nah, cukup segini. Kaf ha ya ain shad. Coba ulangi seperti itu. Kaf ya ain shad. Untuk kaf itu dibaca satu huruf dulu. Jadi ini bukan baca harokatnya. Bukan ka, ha, ya, tapi huruf kaf. Nah, sampai fa. Kaf. Nah, sampai segitu ya. Jadi kaf, ha, ya, ain. Dibaca berhuruf ya, Ustaz. Coba ulangi. Kaf ya ain shad. Ya, segitu ya. Lanjut, Mas Aji. Iya sih. Ya, suaranya mungkin emang gitu ya. Biasanya kalau ketika terakhir mengecil. Hamim, misalnya kan, hamim, mengecil. Mimnya itu mengecil. Ya, si-nya juga mengecil. Gitu. Mungkin emang seperti itu. Coba lanjut, Mas Muhammad Alif. Toha. To sama ha berapa harokat? 2 harokat. Ya, sama-sama 2 harokat. Jadi to sama ha sama. Toha, toha. Nggak ada yang dilebihkan. To-nya 2, ha-nya 2. Harus sama. Coba lagi. Toha. Ya. Gitu ya. Lanjut. Ini Mas Muhammad Alif ya tadi ya. Iya, Ustaz. Lanjut Mas Depriwansyah. Toha. Ya. Lanjut Mas Alif. Kaf ha ya ain shad. Ya, untuk yang 2 harokat itu enggak ada hamzahnya. Bukan ha, ya, tapi ha, ya. Kalau untuk yang ini dia harokat, baca harokatnya. Ha, ya, gitu ya. Kaf, ha, ya, ain. Bukan ha, ya, bukan. Ulangi. Kaf ha ya ain shad. Ya. Lanjut. Mas Alif Rizka. Harusnya Ustaz. Oh, yang tadi Mas Alif Rizka. Ada, ya. Mas Arif Munandar. Alif lam mim ra. Suaranya kecil banget.
alif lam mim ra. Ya. Nah, masih belum apa keras ya suaranya. Nanti coba di settingannya dicek, mungkin bisa diubah. Lanjut, Mas Eko. Alif lam ro. Ya, alif la itu sudah bagus, lamnya tadi 6 harokat, yang jadi koreksian roknya kepanjangan. Iya. Alif lam ro. Nah, cukup ro gitu. Ulangi. Alif lam ro. Ya. Terakhir Mas Rahmat. Hamim. Hamim. Ya. Jadi untuk pembahasan mat tabi harfi ini, ha 2 harokat, ya 2 harokat, to 2 harokat, ha 2 harokat, ro 2 harokat. Nah, ya harus hati-hati jangan sampai haknya dibaca ke 5 huruf ini nggak boleh ada hamzahnya. Jadi ini sama bacanya dengan mat tabi'i. Jadi hak berharokat alif gitu ya. Jadi ada alifnya. Jadi alif sebelumnya fathah. Ha, ya, to, ha, ro. Jangan sampai ada ha, ya, to, ha, ro. Nah, nggak ada. Jadi ini bukan baca hurufnya, tapi baca mat. Ha, ya, to, ha, ro. Seperti itu. Beda dengan yang 6 harokat. Kalau yang 6 harokat itu bacanya 1 huruf. Maksudnya hurufnya. Misalnya kaf, kaf. Nah gitu. Ain, sod. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang 6 harokat dia baca huruf. Karena yang 6 harokat ini asalnya ada 3 huruf. Contohnya di kaf ya. Kaf, coba perhatikan kaf. Kaf, ha, ya, ain, sod. Itu perhatikan. Nah, sampingnya itu kan diperinci lagi. Kaf itu ada kaf, alif, dan fa. Nah, itu ya. Jadi ada 3 huruf. Kaf, alif, dan fa. Kemudian ha, ya, itu mad. Asli ya, mad asli. Kemudian ain. Ada ain, ya, dan nun. Ada 3 huruf juga. Kemudian sod. Nah, sod, alif, dan dal. Itu. Jadi ciri-ciri 6 harokat itu asalnya itu ada 3 huruf. Aslinya ada 3 huruf. Kemudian ciri-ciri yang kedua, huruf yang ketiga itu pasti huruf mad atau huruf-huruf mad biasanya ada alif, ada ya, ada dhammah ya. Contohnya kaf. Yang kaf itu ada alif. Kalau ain tengah-tengahnya kan ada ya sukun. Kemudian shod itu alif. Itu ya. Jadi asalnya ada 3 huruf untuk yang 6 harokat. Tuh, mungkin ada pertanyaan sebelum dilanjut.
Kita praktek surah Al-Baqarah. Silakan dari Mas Yazdan. Di sini dua ayat aja ya. Dua ayat. Afwan, kepanjangan. Satu ayat. Tapi yang pertama ini 2 ayat. Yang Mas Yazdan karena alif lam mim cuma sedikit, jadi 2 ayat. Ya kan? Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, bagus. Lanjut. Pak Bayu. Ya, Ustaz. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, bagus. Mas Aji. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Hanya panjang apa pendek? Wabil akhirati. Oh, ini anu ya Ustaz ya. Panjang ini ya. Ya, panjang. Ada alifnya itu. Ya. Ulang Ustaz. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Hati-hati untuk hamzah ketika sukun harus macet, nggak boleh ada sisa-sisa. Contohnya walladzina tapi walladzina yu'minu nggak ada tambahan lagi, harus macet ya. Yu'minuna bima coba والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ya, lanjut. Mas Muhammad Alif. Mas Muhammad Alif, silakan. Oh, saya kasih. Tadi udah di ini. Apa? Di ulaika ya. Di ulaika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Lanjut Mas Depriwansyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ya, bagus. Lanjut. Mas Alif Rizka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Ya. Mas Arif Munandar. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mas Eko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Itu ada suara kresek-kresek ya kalau baca. Apa ya dia? Nah itu wa ma yakhda'una. Nanya tadi kepanjangan. Jangan diseret, jangan keseret. Wa ma yakhda'una illa, langsung yakhda'una illa, na illa. Langsung mantap, langsung tegas. Nanya jangan na illa, jadinya panjang. Coba ulangi. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ya. Lanjut Mas Rahmat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Coba Mas Rahmat dicari hukum mat di situ apa aja? Yang hukum mat asli Yang mana? Qulubihim di lu lam domah ketemu waw. Terus kemudian mat asli fazada ya. Zai fathah, kemudian marodo ini mat Coba siapa yang bisa bantu? Silakan langsung jawab. Marodo, mat iwat. Ya, mat iwat. Marodo. Panjangnya berapa harokat? 2. 2 harokat. Kenapa mat iwat itu ciri-cirinya apa aja? Ada fathah tain bertemu alif dan disukunkan. Ya, maksudnya diwakafkan.
Diwakafkan. Nah, gitu ya. Jadi marodo itu mat iwat dua harokat. Lanjut, Mas Rahmat, apa aja lagi? Terus ada mat asli lagi, ada bun. Ya. Kemudian mat asli, alimun. Ya. Terus bima juga mat asli. Ya. Kanu mat asli. Ya. Ya, cukup. Soalnya tadi kan telat ya, Mas Ahmad. Jadi kita tadi membahas mat asli. Nah, mat asli itu ada turunannya, ada mat liwat, ada mat silah sugro, ada mat tobi harfi, dan juga mat badal. Jadi kesemuanya ini dibacanya dua harokat. Kenapa? Karena sebab-sebabnya itu jadi nggak ada hamzah. Jadi setelah mat itu nggak ada hamzah dan juga nggak ada nggak ada hamzah dan juga nggak ada sukun. Baik itu sukun asli maupun sukun arid. Nah, jadi mat asli itu ciri-cirinya dia setelah mat sepi dari sebab. Jadi diingat yang namanya sebab itu cuma dua, sebab hamzah dan juga sebab sukun. Tuh, kalau ada sebab hamzah ataupun sebab sukun, nah dia masuknya ke mat far'i. Seperti itu. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan atau mengulangi dari materi hari ini? Untuk sebelum menutup ya, sebelum ditutup minimal ada 3 orang yang bersedia menyimpulkan apa yang jadi pembahasan hari ini. Siapa? Singkat-singkat aja, nggak perlu detail. Pak Bayu mungkin? Siap Pak Bayu? Atau Mas Eko? Ustaz, jadi untuk pelajaran hari ini belajar mat, terus mat asli itu ada 3, yaitu fathah bertemu alif, ya, terus ya bertemu kasroh, terus wawu berketemu domah. Ya. Terus yang lain saya itu aja Ustadz. Ya, intinya harus tahu dulu kaidah asal dari mat. Hurufnya ada 3, yaitu alif, ya sukun, dan waw sukun. Nah, ini menyesuaikan. Kalau alif itu sebelumnya fathah, kalau ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya dhammah. Untuk mat sendiri dibagi 2, mat asli dan mat far'i. Ya, mat asli dan mat far'i. Mat asli nama lainnya itu mat tabi'i. Kenapa? Karena mat tabi'i, tabiat. Nah, karena sama dengan tabiat orang Arab. Misalnya ya Khalid, ya Sa'id misalnya. Jadi yang 2 harokat itu bacanya emang seperti itu. Jadi kalau kita mendengar dari orang Arab yang ya istilahnya standarnya orang Arab lah, normalnya orang Arab itu memang bacanya seperti itu. Jadi makanya dia dinamakan tabi'i, sesuai tabiat orang Arab. Kemudian mat tabi'i itu mat tabi'i atau mat asli dibacanya 2 harokat karena setelah mat tadi yang Anda sebutkan
alif, ya sukun, waw sukun, itu setelahnya bukan hamzah atau bukan sukun. Jadi kalau ada dua ini dia langsung masuk ke mad far'i. Tapi kalau nggak ada ini, nggak ada hamzah, nggak ada sukun, itu masuknya ke mad tabi'i. Mad tabi'i. Terus mad tabi'i itu ada turunannya yang sama, yaitu dari segi panjangnya, yaitu mad iwad, ada juga mad silah sugro, ada juga mad tabi'i harfi, dan juga mad badal. Nah, ada 4 ya turunannya ya. Ada mad iwad. Mad iwad kan tadi udah ada fathatain, kemudian ada alif dan diwakafkan. Dan ketika wakaf ya. Kalau lanjut dia nggak dibaca panjangnya. Jadi syaratnya harus wakaf. Nah, dia dibacanya 2 harokat. Nah, itu mad iwad. Kemudian mad silah sugro itu ada 3 syaratnya. Pertama, hak domir, baik itu domah maupun kasroh. Kemudian sebelum dan sesudah huruf hak domir itu harus nggak boleh sukun, jadi harus berharakat. Kemudian syarat yang ketiga, setelah hak domir itu bukan hamzah. Nah, tadi kembali ke asal. Jadi nggak boleh ada hamzah kalau di pembahasan mad silah atau ada di pembahasan mad tabi'i atau mad asli. Jadi setelah hak domir itu nggak boleh ada hamzah. Nah, itu hak domir. Nah, itu mad silah sugro, dibacanya 2 harokat. Contohnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu, hunya hak domir. Sebelumnya la, itu berharakat. Lahu ma, ma-nya kan juga berharakat. Nah, itu sudah. Kemudian apalagi? Setelah hu, nggak ada hamzah. Lahu ma. Nah, ma kan bukan huruf hamzah. Kemudian yang ketiga, wasol, jadi nggak berhenti di hak domirnya, tapi dilanjut bacanya. Nah, maka jadilah mad silah sugro. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian mad silah sugro atau mad silah qasirah, setelahnya ada mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi itu adalah merupakan bagian dari huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu huruf-huruf yang biasanya ada di awal surah seperti Hamim, Yasin, Kaf Ha Ya Ain Shad, Alif Lam Mim Shad, Alif Lam Mim. itu namanya huruf muqatta'ah. Jadi huruf-huruf yang ada di awal surah. Nah, untuk pembahasan huruf muqatta'ah ini ada kategorinya. Kalau ada ha, ya, to, ha, dan ro, nah, ada 5 huruf ini di awal surah, berarti dia dibacanya 2 harokat. Nah, inilah yang dinamakan mad tabi'i harfi. Tapi selain itu nanti panjangnya 6 harokat. Misalnya huruf shad, misalnya huruf ain. Nah, itu dibacanya 6 harokat. Tapi beda dengan alif. Nah, alif selamanya tidak dibaca panjang. Alif lam mim. Alif gitu ya. Terus terakhir mad badal. Tadi nggak dijelaskan ya mad badal ya. Insyaallah kita bahas ketika masuk ke mad far'i. Mad badal itu karena sebab hamzah, makanya di sini dimasukkan ke mad far'i. Tapi dari segi bacaannya dia masuk ke mad tabi'i karena dia panjangnya 2 harokat. Di dalam riwayat Hafs, tapi riwayat lain dia dibaca lebih dari 2 harokat. Seperti contohnya amanu. Nah, pada asalnya amanu, kemudian imanan. Pada asalnya itu hurufnya ada 2.
ada hamzah pertama berangkat kasrah, hamzah yang kedua sukun, imanan. Nah, karena orang Arab susah bacanya, makanya dimudahkan dengan cara dipanjangkan, imanan. Makanya pengertian dari mad badal itu setiap hamzah yang dipanjangkan. Jadi dia namanya mad badal. Pengertiannya setiap hamzah yang dipanjangkan. Makanya dia namanya mad badal. Ya, untuk materi hari ini kita tadi membahas mad itu ya. Jadi silakan nanti diulangi lagi, bisa dipelajari lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya. Bentar, anak tutup rekamannya.